Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Yang pertama, kita harus melihat bahwa hidup itu adalah sebuah ujian. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah ujian, kita justru harus bermegah bahwa ujung dari semuanya kita akan melihat kehidupan yang lebih baik yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa walaupun Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Maka Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, mari jangan mengeluh ketika Tuhan izinkan kita mengalami sebuah ujian. Hari ini saya akan menyampaikan hal yang kedua, bagaimana kita melihat kehidupan. Yang kedua, bahwa hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Apapun dalam hidup kita, harta milik, apapun yang ada di sekitar kita yang menjadi kepunyaan kita, termasuk hidup kita sendiri, sesungguhnya itu bukan milik kita. Dalam perumpamaan tentang talenta, dikisahkan di sana tentang seorang tuan yang bepergian dan kemudian mempercayakan hartanya, mempercayakan talenta kepada masing-masing hambanya. Dan tidak ada satupun yang tidak menerima talenta walaupun berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, tidak hanya harta milik atau apa yang kita punya itu yang menjadi milik Tuhan, tetapi termasuk hidup kita. Hidup kita bukan punya kita sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, jelas melalui ayat ini kita diingatkan bahwa hidup kita bukan punya kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, karena hidup kita adalah bukan milik kita tetapi adalah milik Tuhan, maka kita harus memastikan bahwa kehidupan kita memuliakan Tuhan. Suatu saat nanti apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang sudah memberikan itu kepada kita. Maka melalui program Sapa Jemaat pada pagi hari ini, saya ingin kembali mengajak kita, mari pastikan bahwa hidup kita hari ini, hidup kita hari esok, dan hari-hari selanjutnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun yang kita miliki, semua kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.